Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami hormati Pak Dani selaku dosen pengampu materi reaktor. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pembentukan asam formiat dari metil format dan air dengan reaksi hidrolisis menggunakan reaktor CSR atau continuous stirred tank reactor. Mungkin sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di next. Nah, di sini untuk penyusun terdapat saya sendiri, Gata Tadita Manugraha, ada Merisa Isa Putri, Asika Ica Bilbina, Jananda Kristal Sidabuke, Ruullah Khalif Umar, dan Muhammad Reza Arfiansyah. Mungkin bisa di next ke latar belakang. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa industri kimia itu sangat bergantung pada produksi bahan kimia dasar bernilai strategis. Nah, salah satunya merupakan asam formiat HCOH, di mana asam formiat ini dapat diproduksi melalui beberapa jalur sintesis, salah satunya merupakan hidrolisis metil format. Nah, selain itu, asam formiat ini juga memiliki peran penting di berbagai industri seperti tekstil, penyambakan kulit, kosmetik, farmasi, dan juga pangan ternak. Oleh karena itu, pendirian pabrik asam formiat di Indonesia dapat menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan kimia ini. Next. Next. Baik, untuk jenis reaksinya, dari berbagai jenis reaksi untuk menghasilkan asam formiat, terdapat hidrolisis metil format merupakan salah satu jenis reaksi yang mudah dalam pembuatan asam formiat, di mana proses ini berlangsung secara endotermis dan reaksi ini merupakan hidrolisis ester yang membutuhkan energi panas dari luar agar dapat berlangsung. Selain itu juga memiliki harga kesetimbangan reaksi yang cukup rendah sehingga konversi tidak terlalu tinggi. Sebagian asam format yang biasakan digunakan kembali sebagai katalis autokatalisis dan reaksi yang terjadi merupakan sebagai berikut. Selanjutnya, identifikasi bahan dan produk, di mana bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi dan hasil akhir reaksi. Setiap bahan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang harus diperhatikan untuk menjaga kestabilan proses produksi. Berikut merupakan identifikasi serta spesifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses hidrolisis metil format menjadi asam formiat. Yang pertama merupakan metil format. Bahan baku utama dalam produksi asam format yang umumnya diperoleh melalui sintesis kimia dan diimpor dari negara seperti China dan Australia. Proses hidrolisis metil format dilakukan dalam continuous stirred tank reaktor pada kondisi operasi sekitar 80 derajat Celcius dan 3 atm untuk memastikan pencampuran homogen dan efisiensi reaksi tinggi. Kemudian ada air, di mana air merupakan bahan baku esensial dalam berbagai proses kimia industri, termasuk sebagai reaktan utama dalam reaksi hidrolisis. Senyawa ini dengan rumus kimia H2O mudah didapat dari sumber alam seperti sungai, danau, atau air tanah, serta diproduksi secara industri melalui proses desalinasi atau pemurnian. Dalam produksi asam format, air berperan sebagai pelarut dan reaktan yang memecah ikatan ester pada metil format, menghasilkan asam format dan metanol. Selanjutnya, ada asam format atau yang dikenal secara kimia sebagai HCOH, merupakan senyawa asam karboksilan sederhana yang banyak digunakan dalam industri sebagai pengawet makanan, bahan baku sintesis kimia, dan aditif dalam produksi kulit atau tekstil. Dalam konteks bahan baku, asam format seringkali menjadi bahan dasar untuk pembuatan senyawa lain seperti format amonium atau digunakan dalam pemurnian gas dengan ketersediaan yang bergantung pada efisiensi proses produksinya. Selanjutnya, hidrolisis metil format. Asam format dapat diperoleh secara langsung melalui reaksi hidrolisis metil format. Reaksi ini bersifat endotermis dengan nilai kesetimbangan yang rendah sebagai asam format yang terbentuk dimanfaatkan kembali sebagai katalis autokatalisis. Selain itu, proses ini juga menghasilkan produk samping berupa metanol. Adapun reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. CH3 bereaksi dengan H2O menghasilkan HCOH dan CH3OH. Ya, untuk selanjutnya adalah kapasitas rancangan dan kebutuhan dalam negeri.
Tabel berikut merupakan daftar kebutuhan di dalam Indonesia untuk asam format dari tahun per tahun. Perkembangan industri di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga kebutuhan akan bahan baku dan bahan kimia penunjang proses industri juga semakin besar. Salah satu bahan kimia yang paling penting tersebut adalah asam format, yang banyak digunakan dalam industri karet, tekstil, penyamakan kulit, farmasi, peternakan, dan kosmetik. Industri karet merupakan konsumen terbesar, menggunakan asam format sebagai koagulan karet lateks, sedangkan di industri tekstil berfungsi sebagai bahan pengolahan zat warna dan di kulit sebagai penetral zat kapur. Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang masih bergantung pada impor, kapasitas produksi pabrik asam format harus dirancang agar setidaknya setara atau lebih besar dari kapasitas minimum pabrik yang telah beroperasi dengan baik, guna mengantisipasi peningkatan permintaan di masa mendatang. Next. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan baku. Berikut merupakan tabel dari daftar impor asam format dan daftar data ekspor asam format dari tahun ke tahun. Untuk kapasitas produk dapat diartikan sebagai jumlah maksimum produk keluar yang dapat diproduksi dalam satuan masa tertentu. Penentuan kapasitas produksi didasarkan pada kebutuhan asam format yang masih impor, dan kapasitas ini harus di atas atau paling tidak sama dengan kapasitas minimum pabrik yang sudah beroperasi dengan baik dan menguntungkan. Untuk kapasitas rancangannya yaitu 64.468 dikali 70% sama dengan 45.127,6 ton per tahun, yang dibulatkan menjadi 45.000 ton per tahun. Untuk kapasitas produksi yang dirancang pada pendirian asam format di tahun 2030 sebesar 45.000 ton per tahun. Dalam satu tahun, pabrik dirancang untuk beroperasi selama 330 hari. Maka kapasitas produksi tersebut untuk setiap kilogram per jam sebesar 5.136,99 kg per jam. Baik, selanjutnya adalah tinjauan termodinamika, di mana tinjauan termodinamika itu adalah untuk memahami sifat suatu reaksi kimia, terutama dalam menentukan apakah reaksi tersebut itu bersifat endotermis atau biasa disebut dengan menyerap energi panas, ataupun eksotermis, melepas energi panas, serta kecenderungan arah reaksinya. Apakah dapat berlangsung bolak-balik atau reversibel, atau hanya satu arah, irreversibel. Penentuan sifat endotermis ataupun eksotermis itu dilakukan melalui perhitungan entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta HF dari setiap zat yang terlibat. Perhitungan ini didasarkan pada kondisi standar, yaitu tekanan 1 atm dan suhunya itu 298 Kelvin ataupun 25 derajat Celcius. Nilai delta HF masing-masing senyawa pada suhu standar tersebut disajikan dalam suatu tabel, di mana dalam tabel tersebut tertera pada gambar. Adapun reaksi hidrolisis dari metil format sebagai berikut, yaitu HCOO-CH3 ditambah H2O menjadi HCOH ditambah CH3OH, di mana delta HR nanti ditemukan sebanyak 1.796,1 kJ per mol. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan asam format berlangsung secara endotermis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai entalpi pembentukan standar ataupun delta HR yang bernilai positif. Delta HR itu lebih dari 0. Nilai positif dari delta HR mengidentifikasikan bahwa selama berlangsungnya reaksi, energi dalam bentuk panas diserap dari lingkungan. Untuk menentukan arah kecenderungan suatu reaksi kimia, diperlukan perhitungan nilai konstanta ataupun K. Maka dari itu, dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan didasarkan pada energi Gibbs dari seluruh komponen senyawa yang terlibat dalam reaksi. Next. Selanjutnya adalah desain reaktor RATB, di mana di sini terdapat jenis, fase, bentuk, dan juga reaksinya. Yaitu reaktor alir tangki berpengaduk ataupun biasa disebut RATB. Selanjutnya fasenya itu adalah cair-cair, bentuknya tabung silinder, reaksinya reversibel dan endotermis. Next.
Ya baik, selanjutnya ada pada bagian kapasitas reaktor pada keadaan isotermal, yang mana tadi sudah dihitung terkait dengan kebutuhan dari tiap tahunnya, yaitu dari 45.000 ton per tahun, yang mana dari hasil tersebut bisa kita cari terkait dengan laju air masanya per menit, yaitu ada 85,62 kg per menit, yang mana melalui hal itu kita bisa mengetahui nilai dari FA0 yaitu sebesar 1861,3 mol per menit. Dengan asumsi bahwa CA0 dan CB0 sama dengan 1:1, dan juga konversi reaktannya sebesar 99%, maka dari nilai FA0 kita bisa mendapatkan nilai V1 atau volume kapasitas dari reaktor tersebut, yaitu sebesar 20.296,14 meter kubik. Next. Selanjutnya terdapat tinjauan kinetika, yang mana reaksi hidrolisis metil format ini dapat ditinjau secara kinetika dari harga konstanta kecepatan reaksi K untuk reaksi hidrolisis metil format menurut persamaan HCOO CH3 plus H2O menjadi HCOH plus CH3OH, yang mana menurut neraca molnya yaitu dari reaktor CSTR itu menggunakan neraca mol V sama dengan FA0 XA per R per min RA, dengan laju reaksi min RA sama dengan K CACB, K sama dengan K0 eksponensial E per R dikali 1 per T0 min 1 per T, dengan stokiometri CA sama dengan CA0 dikali 1 min XA, CB sama dengan CB0 dikurangi CA0 dikali XA0. Setelah itu dari ketiga hal tersebut kita kombinasikan sehingga ya, akhirnya membentuk suatu persamaan, yaitu V sama dengan FA0 XA per K0 eksponensial E per R dikali 1 per T0 min 1 per T dikali CA0 1 min XA CB0 min CA0 X0. Next. Ya, dengan asumsi umpan masuk metil laktat sebesar 197,9444 kmol per jam dan H2O sebesar 197,944 kmol per jam, maka kita bisa mengetahui nilai dari V0 yaitu sebesar 7,55 liter per sekon, yang mana dapat dicari nilai dari θ0 yaitu FA0 dari θA sama dengan FA0 per FA0 sama dengan 1, θB sama dengan FB0 per FA0 sama dengan 1, θC sama dengan FC0 FA0 sama dengan 0, dan θD sama dengan FD0 per FA0 sama dengan 0. Selanjutnya dapat diketahui sigma θI CPI dari perhitungan yang telah dilakukan tadi dijumlah sehingga mendapatkan nilai sebesar 102,016. Lalu dihitung juga nilai dari delta HRX pada suhu T, didapatkan persamaan adalah 1796100 Joule per mol dikurangi 12,969 Joule per mol Kelvin dikali T dikurangi 298. Next. Oke, mungkin suara aku udah dengar dan jelas ya. Jadi untuk selanjutnya itu kita bakal menyusun neraca energi, di mana neraca energinya itu telah disusun berdasarkan yang sudah ada di layar, di mana Q-nya itu sama dengan 0. Karena kita menganggap reaksi yang terdapat dalam reaktor ini secara diabatis seperti itu. Jadi ada kalor yang keluar maupun masuk. Next. Oke, jadi di sini kita mengaplikasikan dua alat di mana dua aplikasi di mana yang pertama Scilab dan yang kedua ada DWSIM. Di mana untuk Scilab sendiri itu sudah kita susun reaksi-reaksi yang sudah kita dapatkan dan juga saya dijelaskan oleh teman-teman saya di mana bahwasanya reaksi dari
atau reaksi dari pembuatan senyawa ini merupakan reversible. Lalu kita plotting, yang pertama adalah konsentrasi awal dari setiap senyawa di mana Ca itu 7,28 dan Cb0 55,5. Lalu setelah itu di urutan 1 sampai 10 yang warna pink itu merupakan fungsi yang sudah kita susun tadi awal untuk laju reaksi dari pembuatan senyawa ini. Next. Oke, lalu untuk yang untuk yang baris 50 sampai 58 itu merupakan grafik di mana pengaruh volume reaktor terhadap konversi. Lalu untuk selanjutnya di baris 66 sampai 95 itu merupakan reaksi di mana kalau sebesar reaktor ini non isotermal, di mana suhunya bisa berubah-ubah dari input maupun output. Next. Oke, tadi untuk list satunya kepotong sampai list 14 yang warna biru itu merupakan fungsi-fungsinya jika reaktor tersebut kita anggap sebagai non isotermal. Lalu untuk rumusnya sudah kita plotting. Lanjut untuk baris 111 sampai 133 merupakan plottingan untuk hasil dari perubahan volume terhadap konversi. Jadi kita di sini bakal memiliki dua grafik di mana pengaruh volume terhadap konversi dengan secara isotermal dan non isotermal. Next. Oke, ini merupakan grafik di mana tadi yang sudah saya bilang plottingan antara konversi terhadap volume dengan dua posisi di mana non isotermal dan isotermal. Next. Oh, sorry. Bisa dikirim dulu lagi nggak ke belakang lagi? Sorry. Ke belakangin lagi, Cak. Sorry. Oke, bisa kita lihat di sini bahwasanya tren dari grafik ini merupakan itu kelebihan di grafik. Oke, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman, bahwasanya ada tren di mana pada konversi semakin meningkat volume suatu reaktor, maka konversi dari senyawa itu sendiri juga semakin meningkat gitu. Lalu untuk temperatur juga demikian, di mana kalau semisal volumenya ikut meningkat, maka temperaturnya juga ikut meningkat seperti itu. Mungkin lanjut kita bakal mengaplikasikannya ke DWSIM. Mungkin untuk Asvia bisa diturunkan share screen-nya. Teman-teman, ini belum kelihatan belum share screen-nya? Sorry. Oke. Kalau udah, nah jadi di sini kita memulai pertama-tama adalah untuk memasukkan streamnya terlebih dahulu, karena di sini kita menggunakan metil dan juga water. Lalu untuk sudah dimasukkan, kita input juga untuk data-data yang kita punya. Yang pertama molar flow dan juga mass flow. Lalu untuk yang di feed metil format itu kita atur basisnya menjadi mole fraction, dan untuk amount-nya hanya satu metil format karena sini tidak ada campuran apapun seperti itu. Lalu untuk water juga sama, masukin input data dari stream kondisinya, kita hanya punya mass dan molar. Lalu untuk komponen amount-nya juga basisnya mole fraction dan juga hanya satu water karena dalam feed water itu tidak mengandung apapun. Selanjutnya sudah memasuki stream, lalu kita masuk ke dalam reaction, di mana kita menambahkan chemical reaction seperti
Jadi kita untuk selanjutnya kita include-kan dulu semuanya, baru kita atur stoichiometric coefficient-nya, di mana untuk yang reaktan itu -1, lalu untuk yang produk itu 1 atau positif. Untuk DO-nya biarkan 0 dan 0 biar yang mengatur DWSIM-nya. Jika sudah stoichio-nya sudah benar, maka stoichiometri di sininya harus sudah oke. Lanjut, untuk basisnya di sini kita menggunakan mass fraction, lalu amount unitnya mol meter kubik, dan pasenya adalah liquid. Kemudian dari jurnal kita juga sudah mendapatkan bahwasanya tadi sudah dibilang reaksi senyawa ini merupakan reaksi reversible, di mana bisa aja dia berbalik menjadi produk lagi seperti itu. Maka di sini kita input satu-satu untuk nilai A atau konstanta Arrhenius dan juga EA atau energi activation dari reaksi tersebut. Yang atas adalah direct, yang di bawah adalah reverse. Dan untuk rate unitnya kita atur jadi mol meter kubik per second, karena kita mau sini satuannya adalah mol sesuai dengan apa yang ada di jurnal. Oke, kemudian dari fit yang tadi masuk kita pengambilan objek mix, karena kita mau ini sama ini di mix terlebih dahulu sebelum masuk ke reaktor kita. Kemudian sudah dimasuki mix, fit yang sudah kita bergabungkan tadi kita panaskan terlebih dahulu sampai reaksi suhunya adalah 120. Karena setelah kita tahu di mix ternyata suhunya tuh belum 120, di mana di dalam jurnal yang kita pakai mereka menggunakan suhu feed-nya itu 120. Maka kita pakai heater terlebih dahulu untuk mengatur suhunya jadi 120 Celcius. Kemudian setelah sudah diatur feed-nya dan suhunya, baru masuk kita ke CSTR, di mana kita mengatur terlebih dahulu di sini isotermik. Dapat kita atur untuk reaktor pressure drop-nya itu adalah 1 atm. Lalu untuk reaktor volumenya di sini saya menggunakannya terhadap resident time-nya. Jadi di sini saya perlu bantuan dari controller, di mana mengatur volume terhadap residence time, di mana kalau di jurnal itu residence time-nya adalah 1 jam yang berkisaran 3.600 detik. Lalu udah diatur, dapatkan ternyata volume sebenarnya itu adalah 25,8423 dan itu untuk perhitungan kami yang sebelumnya kurang lebih sama. Lalu kemudian dari CSTR ini juga kita bisa lihat konversinya, bahwasanya ternyata konversi dari metil format itu adalah 65,9257, sedangkan water adalah 99,99%. Oke, setelah itu karena sudah prosesnya sudah terjadi, maka kita juga bisa menggunakan menguploading volume versus konversi, di mana kita pencet yang namanya flowsheet analysis dan sensitivity study, dan kita atur di independen variabelnya objek CSTR dan propertinya volume. Kemudian kita atur lower limit dan upper limitnya, dan untuk perbedaan perhitungannya itu saya poinkan 5. Lalu untuk dependent variabelnya sendiri di sini adalah metil format konversinya. Lalu untuk memulainya kita mulai start sensitivity analysis. Maka di sini akan muncul perubahan volume seperti itu. Dari data ini baru kita bisa buat menjadi spreadsheet. Oke, mungkin itu aja untuk program DWSIM. Bisa dilanjutkan untuk closingannya. Baik, mungkin terima kasih
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.